Guys, sini deh aku lajarin cara bikin bakwan sayur yang luarnya itu benar-benar crispy, namun dalamnya empuk banget. Dengerin deh. Oh yes, apalagi dimakan dengan dicocol pakai sambal ini. Aduh ya Allah, enak banget guys, dijamin mantul. Ini kalau di Kalimantan kita sebutnya ote-ote guys. Pokoknya resep ini anti gagal dan ini dia bakwan sayur ala Cita Rasa Padi. Ini adalah bahan utama dari bakwan sayur. Aku pakai 400 gram kol. Kemudian di sini ada wortel, aku pakai sebanyak 2 buah. Lalu ada daun bawang dan daun seledri. Langkah pertama kita siapkan dulu untuk persayurannya. Untuk sayur kol di sini aku mau iris tipis-tipis ya guys. Semuanya harus kita iris tipis-tipis. Kemudian untuk wortelnya kita parut aja dengan model parutan berbentuk kecil-kecil gitu. Untuk model parutannya seperti ini. Kita parut aja semuanya sampai selesai. Oh iya, untuk persayurannya ini sebelum aku proses, aku sudah cuci terlebih dahulu. Karena kita pengen persayurannya ini harus benar-benar kering guys. Jadi, ketika kita cuci after prosesnya, itu nanti bakal nyerap air guys. Kemudian di sini aku tambahkan daun bawang. Untuk daun bawangnya di sini aku kisaran pakai 3 batang yang kemudian kita iris-iris tipis-tipis. Setelah itu kita tambahkan daun seledri. Aku di sini kisarannya memakai kisaran sebanyak setengah ikat yang sudah kita iris tipis-tipis. Daun seledri ini wajib ya guys, jangan sampai benar-benar di skip. Karena daun ini menciptakan cita rasa yang benar-benar enak banget. Jika persayurannya semua sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya kita siapkan perbumbuannya. Untuk perbumbuannya di sini simple aja, aku pakai bawang merah goreng. Kisaran sebanyak 6 siung bawang merah, kemudian bawang putih goreng. Di sini aku kisaran pakai 4 siung bawang putih. Kemudian perbawangan ini kita halusin, kita ulek sampai benar-benar halus. Kalau kalian mau pakai bawang mentah juga nggak masalah. Namun jika kalian pakai bawang mentah, diusahakan dicampurin dengan jahe, biar rasanya itu tidak terlalu langu guys. Setelah itu kita tambahkan merica bubuk. Untuk merica bubuk di sini aku pakai 2 sendok makan merica bubuk. Setelah itu kita tambahkan bubuk ketumbar. Untuk bubuk ketumbar di sini juga mesti wajib guys, jangan sampai di skip ya. Dan aku memakai sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan kaldu ayam. Untuk kaldu ayam di sini aku pakai sebanyak 1 sendok teh. Dan ini adalah kunci dari perbumbuannya, yaitu bubuk ebi. Ini tuh ebi kering yang sudah aku sangrai kemudian aku haluskan guys. Kemudian untuk bubuk ebi ini aku pakai sebanyak 3 sendok teh bubuk ebi. Ini tuh yang bikin cita rasanya ini benar-benar mantap guys, gurih. Pokoknya enak banget guys, dan jangan sampai di skip ya. Jika perbumbuannya sudah ready, langkah selanjutnya adalah kita siapkan pertepungannya. Untuk pertepungan di sini aku pakai tepung terigu sebanyak 400 gram tepung terigu. Kemudian kita tambahkan tepung beras sebanyak 4 sendok makan tepung beras. Setelah itu kita masukin perbumbuan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita campurkan di adonan tepungnya. Dan jangan lupa juga untuk kita kasih garam, biar rasanya itu lebih gurih guys. Setelah itu adonan tepungnya ini harus benar-benar kita aduk sampai benar-benar rata. Karena adonan tepungnya ini nantinya kita nggak mau terlalu banyak air guys. Karena kalau terlalu banyak air, alhasil nanti bakwan sayurnya itu di luarnya itu tidak crispy. Dan untuk air putih di sini aku pakai kisaran sebanyak 1 gelas seperti itu guys besarannya. Kita pakai jangan terlalu banyak ya. Karena adonan tepungnya ini yang kita inginkan adalah dia tidak terlalu benyek guys. Dan adonan tepungnya itu agak-agak kering juga guys. Jadi ada benyeknya, ada keringnya gitu loh. Dan jangan sampai benar-benar basah. Kenapa? Karena pada saat nanti kita campurkan di sayur, itu nantinya sayur akan mengeluarkan air. Sehingga kalau kita masukin air terlalu banyak, alhasil nanti adonannya itu benar-benar basah guys. Jika tepungnya sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masukin sayurannya. Dan perlu kalian ingat lagi guys, sayur ini adalah mengandung air. Sehingga kita masukin airnya itu jangan terlalu banyak ya. Ketika sayur sudah masuk, kita tekan-tekan aja guys di tepungnya dan sayurannya itu kita tekan-tekan aja. Kalian gak usah khawatir kalau misalkan masih ada adonan tepungnya yang benar-benar kering. Intinya kalian harus tekan aja antara sayur dan tepungnya itu guys. Karena nanti air dari persayurnya itu akan cair sendirinya guys. Tekstur dari adonan ini yang kita inginkan adalah dia benar-benar lengket dan berat gitu. Jadi kayak benar-benar basah namun berat. Teksturnya adalah seperti ini yang kita inginkan guys. Dia benar-benar berat namun tuh basah.
Jadi pada saat bakwan sayurnya ini kita goreng, nanti di luarnya itu benar-benar crispy guys. Dan crispy-nya itu tahan lama loh. Jika sudah ready seperti ini, kita diamkan 15 menit ya. Jangan langsung digoreng, karena kita pengen sayurnya itu harus benar-benar keluar airnya itu maksimal sehingga persayurannya itu bisa lembek guys. Dan ini adalah adonan bakwan yang sudah kita rest selama 15 menit. Hasilnya itu seperti ini guys, sayurannya itu jadi lembek. Dan ini kalian bisa koreksi juga kalau misalkan kurang asin, kalian bisa tambahkan garam. Jika sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses penggorengan. Langkah pertama kita panaskan minyak goreng, kemudian untuk ganggang bakwannya juga kita ikutkan panasin ya dengan minyak goreng. Jika sudah panas seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masukin adonan bakwannya. Untuk adonan bakwan di sini aku pakai sebanyak 1 sendok makan seperti ini, agak muncung besar gitu. Kemudian kita pipihkan seperti ini guys, di ganggang bakwannya ini. Dipipihkan, ditekan-tekan, agak menyamping gitu, supaya kita pengen bentuk bakwannya itu kayak mangkok guys. Tuh, seperti ini ya. Dipipihkan menyamping juga, ditekan-tekan. Dan bentuk bakwan juga selera masing-masing. Kalau kalian tidak mau dengan metode cara seperti ini penggorengannya, kalian bisa kok gorengnya dengan bentuk selera masing-masing saja. Untuk bakwan sayur ini, kita goreng sampai benar-benar kering. Pada saat nanti kita congkel seperti ini, adonan bakwannya itu tidak melebar guys. Tuh, lihat deh guys, cantik banget ya guys. Pokoknya adonan ini kita goreng sampai benar-benar semuanya tergoreng dengan matang ya. Untuk bakwan sayur ini adalah benar-benar yang tipe luarnya itu crispy, namun dalamnya itu membel guys, padat, mantap gitu, nggak tepung, terasa tepung gitu loh guys. Tuh kalian lihat deh bentuknya, cantik banget guys. Dan pada saat digoreng bakwannya ini benar-benar mengeluarkan aroma yang benar-benar harum banget guys. Kita goreng semuanya sampai benar-benar matang ya. Tuh lihat deh, lihat sekali lagi adonannya, hasilnya mantap banget, mantap jiwa. Ini adalah bakwan yang sudah selesai kita goreng ya. Hasilnya mantap banget, dan ini dia bakwan sayur ala cita rasa padi. Semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua. Happy cooking!